Shalom, selamat pagi sahabat berkat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala berkat kasih-Nya sehingga kita dibolehkan berjumpa di pagi yang indah ini melalui perenungan singkat dipilih Jemaat Via Dolorosa. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, mari awali aktivitas kita hari ini dengan membaca firman kebenaran Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkannya, kita mohon pimpinan Tuhan agar melegakan hati dan pikiran kita untuk dapat menerima firman-Nya di dalam hati dan akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat berkat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas pagi yang indah ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama. Sebelumnya kami memohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan ini dapat tersimpan dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu sadar akan kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu. Mohon Tuhan berkati agar apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari kitab Mazmur 113. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi ini adalah Tuhan meninggikan orang rendah. Sebelum membicarakan orang yang rendah dan yang direndahkan, pemazmur terlebih dahulu memuji Tuhan sebagai pribadi yang maha tinggi, mengatasi segala bangsa dan penuh kemuliaan. Siapapun yang memandang Allah akan selalu merasa kerdil, seperti di dalam ayat 1-6. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, penggambaran Tuhan yang maha tinggi dan manusia yang rendah bukan dimaksudkan supaya hamba-hambanya diliputi kekaguman dan pemujaan. Sebaliknya, ini merupakan peringatan akan apa yang dilakukan Tuhan dari tahtanya yang kudus. Dia dapat membolak-balikkan keadaan manusia. Baginya, mengangkat derajat orang miskin dan hina bukanlah hal yang sulit. Ia juga dapat menghapus aib manusia dan menggantinya dengan kebanggaan dan sukacita. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menutup mata bahwa umat yang beriman, setia beribadah, dan taat melakukan firman-Nya pun bisa hidup dalam kenyataan pahit. Ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya yang terpandang, sehingga mereka tidak lagi dipandang. Ada juga yang jatuh miskin karena menjadi korban kecurangan bisnis, ketidakadilan, maupun kepentingan para penguasa. Ada juga orang yang direndahkan oleh sesamanya karena kondisi lahiriah yang tidak bisa ditolak. Dan ada banyak lagi hal-hal lain yang membuat orang lain merendahkan kita. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, pemazmur menguatkan bahwa Tuhan bukan saja memperhitungkan ibadah dan ketaatan kita, tetapi juga memperhatikan hidup kita sehari-hari. Marilah kita mengimani bahwa pengakuan akan Tuhan yang maha tinggi bukan sekedar ungkapan pemujaan, melainkan mengingat bahwa Dia sanggup mengangkat kita dari segala kerendahan, kehinaan, dan keterpurukan, bahkan kehancuran hidup. Ia bisa mengangkat kita dari keterpurukan, menjawab segala pergumulan kita dengan kelegaan, merubah duka menjadi sukacita,
Tuhan mampu meninggikan orang rendah. Tuhan menginginkan kita hidup sederajat dengan sesama, sekalipun jalan hidup kita berbeda-beda. Lihatlah Hana dan Maria yang ditinggikan Allah seperti dalam 1 Samuel 2 ayat 1-10 dan Lukas 1 ayat 46-55. Ada kalanya Allah meninggikan kita melalui peristiwa-peristiwa ajaib. Karena itu, marilah kita sadari dan kita akui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Percayalah sahabat, Tuhan punya cara sendiri untuk membentuk umatnya. Mari serahkan diri dan kehidupan kita di dalam tangannya, karena setiap rancangannya adalah kebaikan bagi umatnya. Menutup renungan pagi ini, mari sahabat kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami juga masih Engkau perkenankan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan dan dengarkan bersama, Engkau kiranya melengkapi dan memateraikannya dalam hati kami. Untuk kami pedomani dalam menjalani hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang setia melayani kami, Bapak Pendeta Adi Sandra bersama keluarga. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan memberkati dalam pelayanannya di Gupil Jemaat Pedorosa ini. Tuhan juga memberkati istri dalam tugas pekerjaan sebagai dosen dan memberkati anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikannya. Berkati juga sahabat berkat di rumah masing-masing yang tetap setia melayani Tuhan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam tugas pekerjaannya masing-masing. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan, demikianlah perenungan singkat kita pagi ini. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.